Halo Sobat Drama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di akun drama kita. Baik, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Fantasy of the Girl. Film yang dirilis tahun 2016 ini menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis SMA yang menyukai seniornya yang tak lain juga seorang wanita. Di dalam cerita ini, mereka akan memainkan sebuah drama di mana yang satu memerankan Romeo dan yang satu memerankan Juliet. Biar nggak penasaran lagi, yuk langsung aja kita masuk ke drama kita. Film ini dimulai dengan latar belakang di sebuah ruang kelas, di mana di sana ada dua cewek yang sedang berlatih drama. Dia adalah Bong Soon-hwa dan yang ini adalah Ji-eun. Di sana, mereka memainkan adegan Romeo dan Juliet. Tak lama kemudian, jam dinding pun berbunyi yang menunjukkan pukul 12 pas. Dan mereka pun tersadar bahwa mereka harus segera menuju tempat audisi pencarian pemeran Juliet di sekolahnya. Sementara itu, di tempat audisi sudah ada beberapa siswi yang sedang mencoba peruntungannya untuk mengikuti casting. Di sana, ada satu senior yang menjadi juri. Dia adalah Soo-yoon. Dari beberapa siswi yang sudah tampil, Soo-yoon tampak masih belum menemukan siswi yang cocok untuk memainkan peran Juliet. Dan beberapa saat kemudian, Soon-hwa dan Ji-eun sudah sampai ke tempat audisi. Namun, sesampainya di sana, mereka tak menemukan satu orang pun. Lantas, Ji-eun pun menangis karena impiannya menjadi Juliet musnah karena gagal ikut casting. Tak ingin bestinya sedih, Soon-hwa kemudian naik panggung dan memainkan peran sebagai Juliet. Ternyata, adegan tersebut dilihat oleh Soo-yoon. Lantas, juri Soo-yoon pun bertanya namanya. Lalu, ia pun menjawab begini. 봉선화, 6년이요. 7번. Tak berkata apa-apa lagi, Soo-yoon pun langsung pergi. Sin-hwa mengejar namun pintunya sudah dikunci. Setelah dari tempat itu, Sin-hwa dan bestinya pun nongki sejenak lalu berpisah. Sin-hwa pulang dengan naik bis. Di perjalanan, Soon-hwa tertidur lalu bermimpi dan kemudian keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, seorang cowok bernama Woo Chul datang ke rumah Soon-hwa. Kita panggil saja dia Bambang ya guys. Dia datang minta tolong pada Soon-hwa untuk mencatok rambut ikalnya. Sepertinya kegiatan ini sudah sering mereka lakukan, dan terlihat jika si Bambang ini suka pada Soon-hwa. Setelah itu, Soon-hwa berangkat sekolah bareng kakaknya yang satu sekolah dengan naik bis. Di dalam bis, nampak kakak Soon-hwa jadi bahan gibah siswi lain yang menyebutnya sebagai penguntit. Scene berlanjut di ruang kelas. Di sana Soon-hwa ngantuk parah. Meski Pak Guru ini sedang mengajar, nampak Soon-hwa bisa tertidur dengan pulas. Dan ia pun terbangun lalu bilang, dan dia adalah Hanam, siswi senior yang menjadi idola di kalangan siswi sekolah itu. Tampak beberapa siswi mencoba mencuri perhatiannya dengan memberikan Hanam makanan atau minuman. Ternyata, Ji-eun juga mengidolakan Hanam. Dia senang karena minuman pemberiannya diminum oleh Hanam. Setelah itu, Ji-eun melihat daftar siswi yang lolos audisi sebagai pemeran drama teater Romeo Juliet. Ia kaget, Soon-hwa terpilih menjadi pemeran Juliet, walaupun dia tahu jika Soon-hwa tak ikut audisi. Soon-hwa yang ngintip siswi lain berlatih, kemudian dihampiri oleh Hanam. Lantas, Hanam pun mengajaknya ke tempat Soo-yoon.
Di sana, Sunhwa yang sudah tahu bahwa dirinya terpilih sebagai pemeran Juliet mengatakan pada Suyun bahwa dirinya belum siap dengan berbagai alasan. Hanam yang masih ada di sana kemudian membujuk Sunhwa untuk mengambil peran tersebut dengan bilang begini. 네가 마음에 들어. 연출이 결정한 대로 따라줬으면 좋겠어. Galau diambil atau enggak, akhirnya Sunhwa curhat pada Ji-eun. Ji-eun pun menyarankan Sunhwa untuk mengambil peran tersebut. Lantaran ia tak sudi jika idolanya Hanam yang berperan sebagai Romeo harus berpasangan dengan orang lain. 하남 선배님이랑 같이 있으면 기분 나쁠 것 같아. 그런 게 어디 있냐? Setelah memutuskan untuk mengambil peran tersebut, Sunhwa pun akhirnya bergabung latihan bersama siswi lain. Di saat berlatih peregangan otot, ia tampak dibantu oleh Hanam. 너 손이 애기처럼 물렁네. Sepulang sekolah, Sunhwa mendapati Bambang sudah menunggunya di gerbang sekolah. Tiba-tiba, Hanam datang menghampiri yang menyodorkan tebengan pada Sunhwa. 봉선아! Kasihan ya si Bambang. Dan mereka pun akhirnya sampai di rumah Sunhwa petang karena motor Hanam sempat mogok di tengah perjalanan. Sebelum berpisah, Sunhwa cerita pada Hanam jika bestinya Ji-eun mengidolakannya, dan Hanam pun bilang begini. 나중에 연습할 때 데리고 와. 내일 보자. Keesokan harinya, tampak Sunhwa sedang mengantarkan bekal ke ruangan kelas kakaknya. Ternyata, kakak Sunhwa merupakan teman satu kelas Suyun. Suyun pun terkejut karena cewek yang selama ini ia bully di kelasnya adalah kakak Sunhwa. Pulang sekolah, di rumah Sunhwa ternyata sudah ada Suyun yang akan belajar kelompok dengan kakaknya. Tak ingin diganggu, kakaknya pun meminta Sunhwa untuk pergi. Merasa tak enak dengan Sunhwa, Suyun pun memberikan permen padanya. Kemudian scene berlanjut. Sunhwa yang sedang berolahraga bertemu kembali dengan Hanam. Kemudian, Hanam pun mengajaknya pergi ke sebuah tempat rongsokan motor. Di sana, Hanam seperti sedang mencari sesuatu. Ketika ditanyai Sunhwa, Hanam malah menjawab begini. 새로운 심장. Keesokan harinya, Ji-eun pun diperkenalkan pada Hanam. Ji-eun yang merasa malu pada saat itu, lalu dirangkul Hanam dan diajaknya pergi entah kemana. Di saat mereka pergi, Sunhwa pun melamun. Ia seolah menjadi astronot yang berada di bulan. Di sana, ia menemukan Hanam yang sedang terbaring dengan ikatan tali di seluruh tubuhnya. Scene berlanjut di sekolah. Sunhwa yang akan membuka loker terkejut dengan kedatangan Suyun. Ternyata, Suyun berniat akan mengukur badan untuk membuatkan kostum Sunhwa. Di saat mengukur lingkar dada Sunhwa, Suyun pun terdiam. Entah apa yang dipikirkan. Kalau menurut kalian, apa ya kira-kira yang dipikirkan Suyun? 5분 뒤에 연습 시작한다. Di saat latihan drama berlangsung, Hanam yang datang terlambat langsung mengambil perannya sebagai Romeo, dan Suyun tampak tak suka saat Hanam mencium tangan Sunhwa. Hari-hari pun berlalu. Pikiran Sunhwa sudah dipenuhi dengan bayang-bayang Hanam. Bahkan, ia tak menghiraukan jika rekor gamenya dilewati si Bambang. Meski ia menyadari itu semua, Sunhwa rela basah-basahan asalkan bersama Hanam. Scene pun berlanjut di sekolah. Saat pelajaran berlangsung, Sunhwa yang merasa kurang enak badan meminta izin ke ruang UKS untuk diperiksa. 깨병인데? Setelah dari ruang UKS, Sunhwa pergi ke ruang kelas Hanam tanpa sepengetahuannya. Di sana, ia terus memandangi wajah Hanam.
Tak lama guru pengajar pun datang dan inilah yang terjadi. 너는 수업 시작했는데 왜 돌아다니나? 야, 수능 며칠 안 남았지? 좀만 참어. 정신 좀 차리고. Setelah pelajaran, di suatu tempat terlihat Hanam yang sedang memotong rambut Sunhwa. Di saat itu, Sunhwa meminta pada Hanam untuk mengajarinya latihan. Hanam bersedia, tapi dengan satu syarat, yaitu 날 사랑하지 않겠다고 약속해. Sunhwa yang berpikir dirinya kurang seksi di mata Hanam, kemudian pergi ke tempat Bambang. Ia mencoba membandingkan dirinya dengan foto cewek yang hanya memakai pakaian bikini. 누가 더 섹시해? 아직 본 적 아, 없잖아. 일어나서 해. Singkat cerita, Sunhwa terlihat tidak fokus saat melakukan latihan drama. Berulang kali ia melakukan kesalahan. Kemudian, ia menanyakan keberadaan Hanam pada Soyun. Namun Soyun menjelaskan bahwa saat ini keberadaan Hanam tidaklah penting, karena latihan monolog Juliet tidak membutuhkan Romeo. Di acara outing sekolah, Sunhwa berada satu tenda dengan Hanam. Di dalam tenda, Hanam menyuruh Sunhwa untuk rebahan dan 준비됐어? adegan yang seperti adu bibir itu dilihat oleh Suyun dari luar tenda yang membuatnya sedikit cemburu. Saat tertidur, tenda Sunhwa melayang ke angkasa, dan Sunhwa yang melindur kemudian terjatuh dari tendanya. Lalu Hanam datang menyelamatkannya. Scene berlanjut. Hanam dan Sunhwa berlatih adegan Romeo dan Juliet. Suyun yang menjadi sutradara berulang kali meminta Sunhwa mengulang dialognya meski ia tak membuat kesalahan. Dan entah kenapa Suyun melempar buku yang ia pegang. Lalu Suyun pergi ke gudang dan diikuti oleh Hanam. Dia yang ditanya Hanam kenapa, mengaku sudah muak dengan semuanya. Lalu Hanam pun membuang kaleng bekas yang dipegang Soyun sehingga kaca jendela pecah. Kejadian itu ditonton oleh siswi lainnya termasuk Sunhwa. Keesokannya, Sunhwa yang sendiri di atap gedung dihampiri oleh Hanam. Mereka pun akhirnya memilih untuk menjernihkan pikiran dengan pergi ke pantai berdua. Di sana mereka saling bersenda gurau menikmati indahnya pantai. Hingga senja pun datang. 날 연인이라 부르세요. Mereka yang hanyut dalam hangatnya cinta mulai saling bertukar lendir. Dan sebelum lanjut, yuk subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Di keesokan harinya, Sunhwa mendatangi tempat Soyun dan memeriksa satu foto yang menunjukkan kedekatan antara Hanam dan Soyun. Ternyata, Soyun pernah diperlakukan sama oleh Hanam. Di sini, Hanam dan Soyun tampak ngobrol serius. Hanam bilang pada Soyun bahwa dirinya akan pergi ke New York setelah pertunjukan drama teater selesai. Hari pertunjukan pun tiba. Terlihat keluarga Sunhwa dan Bambang datang untuk menonton aksi Sunhwa. Dan saat pertunjukan dimulai, ada suatu adegan yang tak diduga-duga. Ya, peran Juliet yang seharusnya dimainkan Sunhwa malah diambil alih oleh Sunyun. Ya, sontak saja hal itu membuat bingung para penontonnya, termasuk Hanam. Sedangkan Sunhwa yang dari awal tak berniat bermain drama hanya duduk di bangku penonton. Tak lama kemudian, Sunhwa menangis di pojokan karena harus merelakan cinta pertamanya bersama dengan orang lain. Meski pertunjukan belum usai, Hanam memilih untuk pergi. Kemudian, semua keluarga Sunhwa berkumpul.
Di sana terjadi suasana canggung. Mereka seakan takut bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sunhwa. 뭔 소리야, 뜬금없이. Di scene berikutnya, Hanam pergi menemui Sunhwa. Ia memberi Sunhwa celengan-celeng dan juga permen. Ternyata pertemuan mereka adalah untuk yang terakhir kalinya. Itu tergambarkan karena Hanam pergi tanpa mengucapkan sampai jumpa besok pada Sunhwa. Hari berlalu, Sunhwa akhirnya memilih untuk melupakan Hanam dan memulai kehidupan yang normal sebagai wanita. Ia nampak mulai membuka hatinya untuk si Bambang dan film pun tamat. Gimana ya sob? Mau komen takut salah. Udah deh, segitu aja dari kami. Silakan like dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Bye-bye.